saya Putra Brema Ketaran dari Prodi D3 Perpustakaan Stambuk 21 dengan NIM 2122010111. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah komunikasi di mana proses organisasi media yang membuat dan menyebarkan pesan kepada layak orang atau banyak publik. Organisasi ini melalui media akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan kepada masyarakat. Melalui informasi yang akan dipengaruhi secara serentak dan halayak yang beragaman, hal ini membuat menjadi bagian dari salah satu, yaitu yang pertama adalah karakteristik komunikasi massa. Pertama adalah komunikasi massa memiliki sifat komunikan. Apa itu sifat komunikan? Sifat ini memiliki sasaran komunikasi tentang masyarakat yang sangat relatif besar serta memiliki sifat yang heterogen dan anonim. Masyarakat ini tidak dapat diukur berupa banyaknya jumlah, bagaimana latar belakang pendidikan, usia, agama, suku, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini dapat menjadikan sebuah peradaban yang melebur pada kesamaan minat dan kepentingan yang sama. Yang kedua adalah komunikasi massa yang memiliki sifat cepat dan serentak, yaitu adalah penyampaian pesan secara serentak yang dilakukan secara bersamaan oleh komunikator kepada komunikan yang memiliki jumlah yang besar dan disampaikan secara perhatian komunikan yang akan berfokus pada pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sifat penyampaian ini sangat cepat dan akan memungkinkan pesan tersebut dapat disampaikan dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga itu adalah komunikasi massa memiliki sifat publik. Sudah jelas bahwa komunikasi ini dapat disampaikan dan terwujud kepada masyarakat luas, bukan kepada golongan yang tertentu saja. Sehingga pesan ini disampaikan harus lebih umum kepada orang yang mencakup lingkungan secara universal. Yang keempat yaitu adalah komunikator yang terkoordinir. Karena media massa merupakan sebuah lembaga organisasi, maka oleh sebab itu memiliki komunikator yang telah terorganisasi dengan baik dan profesional secara jurnalis, seperti sutradara, penyiar, atau pembawa acara, atau sering kita bilang seperti host. Dengan secara profesional, maka pesan yang akan disampaikan tersebut akan menghasilkan kerjasama tim yang berhasil dalam mengemukakan sebuah komunikasi yang tergantung kepada faktor organisasi di dalam media massa tersebut. Komunikasi menurut para ahli, yaitu yang pertama adalah komunikator dalam komunikasi massa lembaga, yaitu adalah di mana suatu orang tetap berkumpul dalam arti gabungan antar berbagai macam unsur atau bekerja sama satu sama lain dengan sebuah lembaga yang dimaksud atau yang disampaikan yang menyerupai sebuah sistem. Kerjasama dalam sebuah lembaga dalam menyerupai sistem tersebut, maka dalam artinya komponen-komponen ini saling berinteraksi secara berkeseluruhan atau tidak bekerjanya satu unsur dan mempengaruhi kinerja unsur lainnya. Eksistensi kesatuan atau totalitas dipengaruhi oleh komponen yang sebaliknya. Eksistensi masing-masing komponen dipengaruhi oleh suatu kesatuan. Dengan demikian, dalam sebuah sistem lembaga dalam komunikasi massa ada beberapa unsur yang membentuk sesuatu yang akhirnya disebut sebagai lembaga. Sementara itu menyebabkan lembaga atau kerjasama satu dengan yang lain tidak bekerja lagi dan akan menyebabkan
unsur yang lainnya. Oleh karena itu, berbagai unsur tersebut tidak saling bekerja sama sehingga sempurnakanlah sesuatu yang dikatakan sebagai lembaga. Dalam artinya, komunikasi massa ini merupakan media massa itu sendiri dengan komunikatornya bukan orang, tetapi sebuah seperti wartawan yang merupakan bagian dari sebuah lembaga. Wartawan sendiri bukan hanya seorang komunikator dalam komunikasi massa. Ia juga merupakan sebuah terinstitusikan atau dilembagakan atau bisa dibilang seperti institutional person, yang artinya berbagai sikap dan perilaku wartawan yang sudah diatur harus tunduk pada sistem yang sudah diciptakan dalam saluran komunikasi massa itu. 2. Komunikan dalam komunikasi massa yang bersifat heterogen. Penerima pesan dalam komunikasi massa bersifat heterogen ini atau beragam, artinya komunikan atau penerima pesan dalam komunikasi massa itu sangat beragam, mulai dari pendidikan, umur, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi, pekerjaan, agama, dan kepercayaan masing-masing. Itu semua merupakan tidak sama atau bloomer atau belum pernah memberikan ciri tentang karakteristikan komunikasi tersebut. Audien dalam komunikasi ini sangat bersifat heterogen, artinya ia mempunyai komposisi atau susunan yang jika ditinjau dari asalnya mereka berasal dari berbagai kelompok dengan individu yang tidak tahu dan mengenal satu sama lain, dan mereka tidak mempunyai kepemimpinan atau organisasi formal. 3 yaitu pesannya bersifat umum. Pesan apa itu yang maksudnya yang pesannya bersifat umum? Itu ditunjukkan dengan kepada satu orang atau kelompok masyarakat, dengan pesan-pesannya ditunjukkan pada halayak yang plural. Oleh karena itu, pesan-pesan yang dikemukakan tidak bersifat khusus. Artinya di sini pesan tidak sengaja untuk golongan tertentu. Kita bisa lihat contohnya di televisi. Di televisi ditunjukkan bahwa orang banyak melalui pesannya harus bersifat umum. Misalnya dalam memilih kata-kata yang sebisa mungkin, kata yang sangat populer, kata-kata bukan termasuk kata-kata yang ilmiah. Sebab kata yang merupakan monopoli atau kelompok tertentu di dalam televisi dikhususkan untuk kalangan tertentu. Misalnya program acara yang menyediakan acara yang sifatnya lebih umum, dan agar televisi tidak kehilangan ciri khasnya sebagai saluran komunikasi massa. Yang keempat yaitu komunikasi berlangsung secara satu arah. Yang maksudnya di sini komunikasi berlangsung satu arah yaitu jika kita melihat dalam media cetak seperti koran, komunikasi ini hanya berjalan dengan satu arah. Bisa kita memberikan respon kepada komunikatornya, media massa yang bersangkutan, dan sifatnya sangat tertunda. Misalnya kita mengirimkan ketidaksetujuan pada berita itu melalui publik surat baca. Jadi komunikasinya hanya berjalan satu arah yang akan memberikan konsekuensi umpan balik atau yang sering disebut dengan feedback, yang sifatnya tertunda atau tidak langsung, atau yang sering disebut dengan delayed feedback. Dengan perkembangan teknologi ini, komunikasi yang sekarang semakin berkembang sangat pesat, semakin beragam, bukan hanya komunikasi yang dilakukan dengan dua arah, contohnya acara kuis dan program TV. Namun kasus ini tidak dapat dikatakan sebagai alasan bahwa berlangsungnya pada pihak penelepon dan pembawa acara jika dalam kasus program siaran kuis ini langsung di sosial media maupun hanya berlangsung dengan satu audiens, bukan kepada seluruh audiens. Yang kelima yaitu komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Itu adalah ciri komunikasi massa bahwa komunikasi yang ada di keserempakan dalam proses penyebaran pesan tersebut serempak
yang berarti khalayak bisa majalah atau media massa lainnya. Contohnya, kabar bisa dibaca dengan tepat terbit pukul 5 pagi, tetapi di luar kota baru pukul 6 pagi. Di sini masalah teknis semata, namun komunikator komunikasi massa yang ingin mati secara bersamaan oleh pembacanya, tidak terkecuali bahwa pesan tersebut lewat surat kabar. Ini sangat terasa pada saat kita mengamati media komunikasi seperti internet yang perantaranya pesannya akan cepat disiarkan. Seperti contohnya pertandingan sepak bola yang disiarkan melalui pada hari ini, contohnya hari Minggu dini hari. Kita sudah dapat menikmatinya di internet beberapa jam kemudian. Sedangkan televisi baru menyiarkan paling cepat pukul jam 6 pagi ketika stasiun TV sudah mengudarakan siaran berita. Yang tidak jelas mungkin baru esok paginya atau Senin dengan siaran ulang. Yang keenam yaitu komunikasi massa mengandalkan peralatan. Media massa ini mengutamakan alat utama yang menyampaikan pesan kepada khalayak yang membutuhkan peralatan teknis, peralatan televisi misalnya pemancar media elektronik, dan tidak terlaksana dapat bantuan peralatan seperti teknis halnya hanya satelit. Meskipun peralatan teknis semakin kompleks seperti yang dimiliki oleh jaringan internet, dalam jaringan internet di samping dibutuhkan data sebagai bahan dalam internet, dibutuhkan juga perangkat komputer, telepon, dan jaringan satelit untuk memudahkan pengiriman pesan. Dan yang terakhir yaitu adalah komunikasi massa yang dikontrol oleh gatekeeper. Apa itu gatekeeper atau yang sering disebut juga dengan penapis informasi atau palang pintu atau penjaga gawang. Mereka itu adalah orang yang sangat berperan dalam menyampaikan sebuah informasi yang melalui media massa. Kemudian gatekeeper ini berfungsi juga sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, menyederhanakan, mengemaskan agar semua informasi disebarkan lebih mudah dipahami. Sosok gatekeeper yang dimaksud antara lain yaitu adalah seperti reporter, editor, atau masih banyak lagi yang mudah dipahami. Semuanya merupakan bahan-bahan yang dikemas dalam pesan dari masing-masing. Selain itu, gatekeeper juga berfungsi menginterpretasikan pesan, menganalisis, menambah data, dan mengurangi pesan-pesan. Intinya merupakan pihak yang ikut menentukan pengemasan sebuah pesan dari media massa. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.